Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiriz zaman. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Para asatiz, para guru, para jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah malam ini bisa hadir kembali kumpul di Majlis Ta'lim pengajian malam Rebo Masjid Al-Huda Abdul Aziz, yang mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita mendapatkan cucuran rahmat dan berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, untuk mengisi kekosongan waktu saja, menyampaikan sebuah ayat yang barusan saya sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, makhluk-makhluk lainnya, di samping kita manusia berbeda. Kita manusia beda dengan binatang, dengan hewan. Kita manusia beda dengan malaikat. Kita adalah makhluk yang paling sempurna. Kenapa sempurna? Karena Allah kasih kepada kita ada akal, ada nafsu. Kalau Allah ciptakan binatang, Allah ciptakan hewan hanya dikasih nafsu saja, kagak dikasih akal. Maka wajar kalau binatang itu selalu salah. Bahkan juga kagak ada malu. Dan malu inilah yang mengendalikan adalah akal. Karena al-haya'u minal iman. Wah, malu bagian daripada keimanan. Mohon maaf, binatang, hewan, dia beda jenis lalu kawin di tempat keramaian, kayak kucing, kayak ayam, kagak ada malu, karena memang kagak ada akal, kagak ada iman yang mengendalikan di dalam kehidupannya. Begitu juga kita manusia beda dengan malaikat. Kalau malaikat, yang ada pada malaikat adalah nilai-nilai ketakwaan dan ketaatan sama Allah. Maka Allah sampaikan, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum, kagak bermaksiat, kagak membantah segala perintahnya Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat itu selalu taat, tunduk dan mengerjakan apa yang diperintahkan pada malaikat. Malaikat disuruh sujud, sujud aja terus. Malaikat disuruh zikir, zikir aja terus, itu malaikat. Tetapi kita manusia punya pilihan, Pak. Ya. Kata Allah di dalam Al-Quran, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nih manusia nih. Kalau mau beriman monggo, mau kafir juga silahkan. Nah, pilihannya kepada siapa? Diri kita sendiri masing-masing. Makanya di alam hidup ini ada manusia yang beriman, ada manusia yang kafir. Karena memang itu adalah pilihan. Pilihan dengan apa? Yang mengendalikan adalah akal kita. Ya. Yang mengendalikan adalah hawa nafsu kita. Mana yang baik, mana yang buruk. Tuh. Maka kita sebagai orang yang beriman, jangan sampai kalah dengan nafsu kita. Kalau kita kalah dengan nafsu kita, Pak, kita manusia yang paling rendah. Bahkan lebih rendah daripada hewan. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Penduduk neraka jahanam itu kebanyakan dua jenis manusia. Siapa itu? Jin, ya. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, jin dan manusia. Tuh, itu doang udah.
Bagaimana binatang? Enggak. Semua binatang beriman pada Allah. Apalagi tumbuh-tumbuhan beriman pada Allah. Bahkan bukan hanya beriman, tumbuh-tumbuhan itu berzikir, la yafqahuna tasbihahum. Bahkan kita kagak ngerti zikirnya tumbuh-tumbuhan. Kan pernah yang diceritakan kemarin pada Ustadz Burhan pada beberapa pengajian yang lalu, ada tempat khutbah yang biasa digunakan oleh Rasul. Ketika diganti tempat khutbahnya itu sandaran khutbahnya dari pelepah korma ini, terdengarlah suara yang sangat memilukan. Bahkan seperti suara khimar, seperti ada yang mendengar seperti anak keledai, ada yang seperti mendengar suara bayi yang menangis, ada rintihannya. Kenapa demikian? Karena pelepah korma yang biasa digunakan untuk berkhutbah oleh Rasul diganti dan tidak digunakan lagi. Nah inilah berbentuk jenisnya adalah tumbuhan yang dia merasa enggak dipakai oleh Rasul. Tetapi begitu selesai khutbah disampaikan ternyata suara itu adalah dari pelepah korma yang biasa digunakan. Dia merasa enggak dipakai lagi oleh Rasul. Tuh, itu jadi tumbuhan, Pak. Segala makhluknya itu yang beriman, yang tidak beriman cuman kita doang, jin dan manusia. Semuanya adalah beriman. Termasuk mohon maaf nih, binatang yang menurut kita paling keji, paling jelek apa tuh? Kayak anjing, kayak babi, ya mohon maaf nyebut bahasa itu. Itu semuanya juga beriman sama Allah. Cuma kita doang yang kagak beriman, jin dan manusia. Maka penduduk neraka jahanam itu cuma dua nanti isinya. Jin dan manusia. Siapakah manusia yang masuk neraka jahanam? Kata Allah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha. Nih punya hati kita ya. Punya hati tapi hati kita tidak digunakan untuk memahami ayat-ayatnya Allah. Ya. Tidak digunakan untuk mempelajari ajaran agama. Tidak digunakan untuk berbuat kebaikan. Ya. Tuh punya hati. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Nih kita punya mata. Allah ciptakan kita mata. Untuk apa? Untuk melihat. Melihat yang benar. Melihat kebaikan. Melihat ayat-ayatnya Allah. Tapi tidak digunakan itu semua. Kita ngaji kayak gini udah cakep dah. Hati kita ajak. Kemudian mata kita melihat ayat-ayat suci Al-Quran. Walahum azanul la yasma'una biha. Telinga kita dengarkan dengan ayat-ayatnya Allah. Kita baca zikir, lisan kita baca tahlil, tahmid, kita mendengarkan kebaikan-kebaikan. Tetapi orang yang tidak demikian adalah bagian daripada nanti penduduk neraka jahanam. Walahum ayunun la yubsiruna biha, walahum azanun la yubsiruna biha, walahum azanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am. Nah ini, ulaika kal an'am. Mereka itu adalah bagaikan hewan, bagaikan binatang. Jadi kalau kita punya hati, punya mata, kemudian punya telinga tidak digunakan untuk memahami kebaikan, untuk mempelajari ajaran agama, tidak diajak untuk kebaikan, maka kata Allah kita bagaikan binatang, bagaikan hewan. Jelek banget Pak ya. Kita bagaikan setara, ini Allah yang mengecap ya kita. Setara dengan hewan, setara. Bahkan ayat berikutnya balhum adol, bisa jadi lebih sesat daripada binatang, lebih sesat daripada hewan, lebih jelek. Kagak ada harganya manusia tuh. Sebetulnya zaman sekarang juga banyak manusia-manusia yang selalu mengikuti hawa nafsunya, mengobral keinginan syahwatnya, lalu melakukan perbuatan yang jauh daripada agama, zina, kemudian seksual dan lain sebagainya. Itu sebetulnya dicap oleh Allah, ulaika kal anam balhum adol. Cuma saja di alam dunia yang saat ini sudah mendekati akhir zaman itu, kemungkaran sudah semakin lenyap di permukaan bumi ini. Kemungkaran sudah semakin ditutupin. Yang terbaru saja, mohon maaf, yang terbaru pemerintah menaikkan legalisasi alat kondom ya bagi anak sekolah. Ini pemerintah melegalisasi alat kondom, kontrasepsi bagi anak sekolah. Luar biasa Pak. Ini kesan pertama bagi kita adalah melegalkan perzinahan bagi anak sekolah. Ini kesan pertamanya.
Tapi memang ada persyaratan-persyaratan itu baru saja tadi saya baca di berita Republika Online. Ada seperti itu. Ini luar biasa. Di mana kita umat Islam ya, melegalkan ya, bahkan juga melegalkan aborsi dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku. Tapi tetap saja kalau yang namanya melegalkan berarti mensahkan, mentolerir kemunkaran di alam dunia ini. Mentolerir kemaksiatan di alam dunia ini. Bahkan juga di masyarakat kita. Ini di Indonesia Pak. Yang notabene-nya mayoritas adalah penduduk muslim terbesar di Indonesia. Bahkan bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Karena memang penduduknya masyarakatnya terbanyak di dunia muslimnya. Ini kita kualitasnya kurang. Tapi hanya kuantitasnya saja kita jumlahnya saja yang banyak. Tapi kualitasnya kita barangkali memang sudah sangat sedikit. Makanya kita mengintrospeksilah diri kita masing-masing. Ya, kita bermuhasabah pada diri kita. Dengan apa? Mari kita jaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, penduduk wilayah sekitar kita. Jangan sampai kemaksiatan, kemungkaran di atas muka bumi ini merajalela khususnya di wilayah kita. Kalau sudah sampai merajalela, maka ini tidak ada lagi keberkahan bagi kita semua. Nah, kalau kita hidup ini kagak ada berkah, serba hambar. Kalau bahasa kampung kita mah hambar, kagak ada apa-apanya, hambar ya. Kalau kayak kita makan sayur kagak ada garamnya tuh, hambar aja rasanya. Ya, itu bahasa gampangnya. Kagak ada rasa-rasanya. Jadi kalau berkah itu enak nikmat. Ya, punya rizki, punya duit berkah, bermanfaat. Ziyadatan fil khair, bermanfaat. Walaupun mungkin sederhana, enggak terlalu banyak, tapi bermanfaat. Tapi kalau kita punya banyak duit, banyak rezeki, tapi kagak berkah, cepat habisnya. Bahkan habisnya itu untuk hal-hal yang sia-sia. Nah begitu juga, kalau hidup kita kagak berkah, hidup kita ini yang Allah kasih waktu selama 24 jam sehari semalam, benar ya? Sama 24 jam sehari semalam. Ini lebih banyak kita gunakan dengan hal yang sia-sia. Ibadah dikit, main banyak, main HP yang kagak guna banyak. Kemudian juga hal-hal yang negatif lebih banyak dibanding hal yang positif. Itu kalau hidup kita kagak berkah. Tapi orang yang hidupnya berkah, mengisi waktunya dengan kebaikan, mengisi waktunya dengan ibadah, mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat, itu berkah namanya. Ziyadatan fil khair, nambah kebaikan dalam hidupnya. Selalu diisi dengan kebaikan berarti hidupnya semakin berkah. Tapi sebaliknya, manakala hidup yang Allah kasih waktu kita sama kita ini sama 24 jam, kita lebih banyak porsinya kepada hal-hal yang negatif, lebih banyak yang tidak berguna, berarti hidup kita ini kagak berkah. Hidup kita ini sia-sia, percuma. Nanti pertanggungjawabannya bukan hanya di sini, tapi nanti di yaumil qiyamah, di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Dipertanyakan tuh kita semua. Makanya muhasabah bagi kita, introspeksilah diri kita semua bahwa Allah memberikan kebaikan sama kita ini sebagai seorang beriman. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kita orang beriman, mari kita manfaatkan hidup ini dengan amal soleh. Sehingga ayat lainnya Allah sampaikan, man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyannahu hayatan thayyibah. Ini kuncinya Pak. Man amila solihan, siapa saja kita manusia yang beriman, siapa yang beramal soleh, ya, siapa saja kita manusia beramal soleh, berbuat kebaikan, selalu takwa bersama Allah, selalu ibadah sama Allah, baik dia laki-laki kayak perempuan kayak tuh, mau laki-laki perempuan sisi Allah sama, kagak ada bedanya. Yang penting dia beriman dan beramal soleh, itu kuncinya, ya, iman dan amal soleh. Falanuhyannahu hayatan thayyibah. Nih, kita akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nih. Jadi kalau hidup kita ini dengan pengen jadi hidup yang baik, bermanfaat, berguna, syaratnya kata Allah dua, iman dan amal soleh. Iman tetap kita pertahankan, amal soleh terus kita lakukan. Kalau ini sudah kita lakukan, hayatan thayyibah akan kita dapatkan. Di mana? Baik di dunia, apalagi nanti di akhirat. Di dunia senang, di akhirat bahagia. Itu kan begitu kita pengennya ya.
Senang bagaimana? Duit banyak, hidup berkah, rumah tangga rukun, tetangga akur. Itu enak tuh Pak hidup kalau gitu. Ya. Ada orang rajin ibadah, tapi duit kagak nggak tapi rada punya. Ini pusing juga ya. Emang enaknya hidup kita ini, hidupnya berkah, rumah tangga rukun, duitnya banyak, ibadah rajin. Gitu. Nah ini kuncinya bagaimana tadi? Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun. Ya. Iman dan amal soleh. Iman realisasinya adalah dengan ibadah, amal soleh. Iman adalah realisasi di hati kita, amal soleh realisasinya adalah dengan ibadah. Ibadah bagaimana? Cakupannya luas. Baik ibadah mahdoh ataupun ibadah goyer mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang memang sudah Allah tentukan di dalam nas, ya, Al-Quran maupun hadis Nabi, atau yang goyer mahdoh dalam kehidupan ini. Nah, makanya jangan kita menganggap segala sesuatu itu hanya urusan dunia, tapi urusan dunia bisa jadi nilai ibadah. Contoh kita kerja, beraktivitas, kalau kita niatin karena Allah lillahi ta'ala itu jadi nilai ibadah. Tapi kalau kita tidak niatin lillahi ta'alanya itu hanya mendapatkan amalan dunia saja. Karena berapa banyak amalan dunia jadi nilai ibadah akhirat. Begitu juga amalan akhirat hanya sebatas dapat nilai dunia. Ya. Jadi bisa jadi yang dunia jadi nilai akhirat, begitu juga bisa jadi yang akhirat atau nilai ibadah jadi nilai dunia. Mana contoh? Saya contohkan begini, kita sholat, kita ngaji, sholatnya misalkan, jelas-jelas itu kan ibadah mahdoh, ibadah pokok kita, ibadah untuk akhirat kita. Tapi kalau kita niatnya sholat ini supaya dipuji orang yang alim, orang yang khusyuk, tuh kagak dapat Pak nilai ibadahnya. Ya. Walaupun itu dan nilai ibadahnya jelas, ya. Ibadah sholat, tapi harapannya adalah dengan saya sholat yang rajin, dengan saya sholat yang kelihatannya khusyuk, orang menganggap saya adalah orang yang rajin dan alim, orang yang khusyuk dalam sholat. Niatnya jelek, niatnya apa? Pengen dipuji oleh orang lain. Tuh, jadi gugur tuh nilai ibadahnya. Makanya setiap ibadah seharusnya apapun ibadah harus lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dunia bisa jadi nilainya adalah nilai ibadah. Yang sepele. Kita bekerja itu kan memang pada umumnya kita menganggap urusan dunia belaka. Tetapi kalau ini kita niatin mencari rizki, mencari nafkah lillahi ta'ala untuk menghidupi keluarga, untuk nanti duitnya dapat gajinya untuk berbuat kebaikan, untuk infak sedekah, itu jadi nilai ibadah. Tapi kalau tidak diniatin kayak gitu, maka ini hanya sebatas amalan dunia belaka. Makanya kita berharap pada Allah, hari-hari yang kita jalani ini adalah hari-hari yang bernilai ibadah. Kita isi hidup kita ini dengan amal soleh, iman yang sudah kita tanamkan dari sejak awal kehidupan kita, terus kita pupuk sehingga iman kita ini mantap. Karena yazidul iman bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman ini akan bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah akan berkurang dengan kita banyak melakukan kemaksiatan. Ya, semakin sering orang bermaksiat, imannya semakin luntur, semakin tipis. Ya. Kalau sudah makin tipis, lama-lama hancur, lama-lama hilang. Maka orang kalau kadang-kadang berbuat maksiat itu lagi lepas tuh imannya, lagi apalagi kagak ada iman. Ya. Orang berzina, orang mencuri kagak ada iman. Tapi kalau orang ada iman masih tetap dipertahankan, masih tetap ada keimanannya. Jamaah sekalian, kita berharap pada Allah agar hari-hari perjalanan hidup kita ini senantiasa kita isi dengan iman dan amal soleh untuk bekal hidup kita dunia sampai nanti di alam akhirat. Termasuk juga kita menambah wawasan keagamaan, keilmuan di dalam setiap pengajian. Ini hakikatnya semata-mata dalam rangka kita untuk meningkatkan kualitas iman dan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, hanya ngisi waktu saja. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.